Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Samsuryawan, NPM 18430052. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, dari Prodi S1 Ilmu Komputer dengan MK Keamanan Informasi. Di sini saya akan mencoba mendemokan hasil rangkuman tugas saya tentang keamanan cyber. Waspada serangan cyber saat WFA, work for home, dan COVID-19 ataupun COVID-19. Serangan cyber apa sih sebenarnya serangan cyber itu? Jadi ya sebelum kita ke WFA dan COVID-nya nih ya kita pahami dulu ya apa sih serangan cyber itu ataupun cyber attack gitu. Serangan cyber atau cyber attack ini adalah jenis manuver offensive yang digunakan oleh negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur jaringan komputer pribadi dengan berbagai cara tindakan berbahaya yang biasanya berasal dari sumber anonim, yang mencuri atau mengubah ataupun menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan. Jadi cyber attack ataupun serangan cyber ini dianya jenis kegiatan gitulah ya yang dilakukan oleh orang, kelompok, individu ataupun organisasi gitulah ya yang bertujuan untuk mencuri data pribadi ataupun data tertentu lah ya, intinya bertujuan kejahatan gitu dianya yang biasanya berasal dari sumber anonim ataupun tidak diketahui, kemudian dia merubah tadi ataupun menghancurkan gitu lah ya dianya dengan cara meretas sistem yang rentan. Jadi dia mencari celah keamanan dari sebuah sistem untuk melakukan serangan cyber ini. Oke, serangan cyber saat WFH. Jadi pada awal tahun 2020 ini secara global serangan cyber meningkat 6.000%. Di era pandemi ini di era pandemi dimulai. Di Indonesia sendiri ada 18 sampai 20 juta serangan cyber per bulannya. Pada dasarnya melindungi data diri harus dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memasang firewall terbaru dari perusahaan seperti Palo Alto, Cordistry, dan lain-lain. Yang paling utama adalah mengadopsi strategi berbasis call karena lebih aman dibanding hardware yang harus diupdate di rumah. Nantinya orang-orang yang lebih cerdas akan melindungi kita dari lingkungan call. Dan call dikelola oleh organisasi lain berdasarkan UU ITE pasal 46. Ini berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi pasal 46 ayat 2 yang berbunyi akses tidak sah terhadap sistem elektronik merupakan tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda 700 juta. Jadi pada awal 2020 ini serangan cyber meningkat ya, apalagi ini kan era pandemi gitu. Jelas meningkat. Apalagi di Indonesia sendiri dianya ada 18 sampai 20 juta serangan cyber per bulannya. Terus beberapa hal ya yang harus diperhatikan itu seperti memasang firewall terbaru, kalau tidak mengadopsi strategi berbasis call karena lebih aman dibandingkan hardware yang harus diupdate di rumah. Terus untuk kejahatan cyber ini sendiri dianya udah ada pasal ataupun peraturannya ya di UU ITE pasal 46 ayat 2 adanya sudah diatur. Serangan cyber saat pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan dari keamanan cyber Kaspersky pada 3 bulan pertama tahun 2020, kasus kejahatan cyber menunjukkan banyak peningkatan, setidaknya ada 56% kenaikan kasus phishing yang menargetkan UKM di kawasan Asia Tenggara. Dibanding periode yang sama tahun lalu, hal itu menunjukkan bahwa saat ini pola serangan cyber lebih mengarah ke perusahaan daripada individu.
Phishing merupakan salah satu rekayasa sosial yang paling fleksibel karena dapat disamarkan dengan banyak cara dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Para pelaku kejahatan cyber ini selalu memasukkan topik dan tren terkini yang terkait dengan COVID-19 ke dalam konten mereka untuk meningkatkan peluang link atau lampiran berbahaya untuk dibuka secara online oleh pengguna. Jadi saat pandemi COVID-19 ini, serangan cyber yang paling banyak itu adanya berbentuk phishing. Phishing itu sejenis, dianya kayak, yang saya tahu sih dianya biasanya berbentuk link, dan ketika link itu kita klik, dia mengarahkan kita ke sebuah situs gitu, dan itu meminta informasi pribadi kita seperti username, password. Biasanya sih sering terjadi di Facebook, tiba-tiba ada yang nandain atau gimana. Itu sering sekali terjadi dianya. Dan pola serangan cybernya lebih mengarah ke perusahaan daripada individu. Mungkin perusahaan untung, kalau ngeretas perusahaan ya mungkin keuntungannya jauh lebih besar daripada individu gitu. Oke, yang selanjutnya ini tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan perusahaan. Jadi ada tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan perusahaan dari video yang saya tonton, yang menurut saya, yang telah saya ambil kesimpulannya ada beberapa cara sih ya. Yang pertama, adanya memakai VPN. Jadi memakai VPN saat terkoneksi dengan jaringan kantor. Berarti dianya biar jaringan tetap terprotek aman gitu. Makanya menggunakan VPN. Yang kedua ini membatasi akses karyawan yang berhubungan dengan data sensitif dan selalu melakukan pembaruan pada perangkat lunak. Jadi maksudnya mungkin membatasi akses karyawan ini yang berhubungan dengan data sensitif. Mungkin untuk beberapa data ya, contohnya ada beberapa data penting gitulah ya. Kan tidak semua karyawan boleh untuk mengetahuinya gitu. Kalau takutnya kalau kebanyakan orang yang tahu malah bisa bocor. Kita oleh karena itu alangkah baiknya dibatasi gitu ya, dan selalu melakukan pembaruan pada perangkat lunak ataupun softwarenya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jika ada salah saya mohon maaf.